Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami. Perkenalkan, saya sendiri Jaka Sejati sebagai moderator di kelompok ini, dan ada rekan saya yang bernama Ainda Syahputri, dan ada lagi rekan saya yang bernama Fani Ofrida Brutarigan, dan rekan saya yang satu lagi yang bernama Hana Elia Siregar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu kepada penyaji satu, Ainda Syahputri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin mematikan kamera karena untuk kestabilan jaringan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan di bagian latar belakang, bagian pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Agama dan kepercayaan merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkaitan di antaranya, di mana seseorang yang memiliki agama pasti juga mempunyai kepercayaan tersendiri terhadap sesuatu. Dan jika melihat kehidupan beragama bagi manusia, terdapat beberapa aspek agama yang menjadi pertanyaan. Di antaranya, ada keyakinan, hukum, moral, serta unsur yang berkaitan dengan penghayatan ruhiyah. Dan pandangan tentang keyakinan yang dinyatakan oleh Taylor dan Fraser, bahwa keyakinan merupakan kepercayaan terhadap makhluk spiritual seperti halnya roh yang mempunyai kekuatan. Dan keyakinan-keyakinan itu berasal dari para leluhur dan nenek moyang di zaman dahulu, yang senantiasa melestarikan kepercayaan kepada keturunannya yang telah ada sejak dahulu sampai sekarang. Dengan demikian, adanya kehidupan beragama tersebut bukan hanya terjadi di perdesaan maupun perkotaan saja, akan tetapi suatu daerah pedalaman atau biasa disebut dengan pelosok juga mempunyai kehidupan yang beragama. Bahkan kehidupan beragama di pedalaman lebih teratur dan kuat. Seperti halnya pada suku orang dalam atau suku Rimba yang merupakan suatu suku terasing atau suku itu berasal dari Provinsi Jambi. Kemudian ada beberapa istilah atau panggilan yang disematkan kepada suku tersebut, seperti komunitas adat terpencil, kemudian orang Kubu, serta banyak yang menyebutnya sebagai orang Rimba. Dan suku tersebut memiliki kepercayaan tersendiri dari keyakinan yang telah dipegang teguh dari zaman dahulu. Kemudian untuk di rumusan masalahnya, di sini kami mengambil yang pertama yaitu bagaimana asal-usul suku Rimba, dan yang kedua bagaimana sistem kepercayaan orang Rimba. Dan tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana asal-usul suku Rimba, dan yang kedua untuk mengetahui sistem kepercayaan orang Rimba. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada penyaji satu, Ainda Syahputri. Adapun dilanjutkan oleh penyaji kedua, yaitu kepada Hana Elia Siregar. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ingin izin untuk mematikan kamera untuk memperlancar audio selama presentasi berlangsung. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual. Jadi menurut teori dari para antropolog dan sosiolog, ada beberapa istilah yang perlu dipahami dalam penelitian, yaitu agama adalah sistem kepercayaan yang akan diikuti oleh kelompok dan masyarakat ketika menjelaskan dan menanggapi apa yang mereka rasakan dan yakini. Dan itu tercermin dalam aksinya, menjadi sesuatu yang sakral dan misterius. Berdasarkan pemahaman tersebut, keyakinan dan cita-cita agama dapat diubah. Perubahan tersebut disebabkan oleh perbedaan interpretasi
dan cara pandang dalam memahami situasi yang berubah atau pengetahuan yang berkembang. Seperti yang dikatakan oleh Clifford Geertz, agama pada dasarnya adalah produk budaya. Oleh karena itu, sistem kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari sosial budaya. Berikutnya adalah landasan teoritis yang pertama mengenai agama. Berdasarkan Elizabeth Nottingham, pada karya Jalaluddin, agama ialah gejala yang begitu acap kali terdapat di mana-mana, serta kepercayaan berkaitan menggunakan perjuangan atau usaha instan untuk mengukur dalamnya makna dari eksistensi diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Selain itu, kepercayaan dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling tepat, serta juga perasaan takut dan mengerikan. Meskipun perhatian tertuju pada adanya suatu dimensi duniawi yang tidak bisa dilihat, tetapi agama melibatkan dirinya dalam persoalan masalah kehidupan sehari-hari di dunia. Agama sebagai kepercayaan pada kehidupan individu berfungsi menjadi suatu sistem nilai yang memuat adat istiadat tertentu. Secara awam, istiadat-istiadat tersebut sebagai kerangka acuan pada bersikap serta bertingkah supaya sejalan dengan keyakinan kepercayaan yang dianutnya. Menjadi sistem nilai agama mempunyai arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. Kepercayaan juga berpengaruh menjadi motivasi pada pendorong individu dalam melakukan suatu aktivitas. Karena perbuatan yang dilakukan menggunakan latar belakang keyakinan, akan kepercayaan dinilai mempunyai unsur kesucian dan ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kepercayaan menjadi nilai etik karena untuk melakukan sesuatu tindakan, seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dari ajaran agama yang dianutnya. Berikutnya mengenai suku anak dalam orang rimba. Di Indonesia dapat ditemukan berbagai suku yang masih primitif. Salah satu di antaranya ialah suku anak dalam. Negara Indonesia ialah negara kepulauan yang dihuni dengan berbagai suku, dengan beraneka ragam kebudayaannya. Pada beberapa wilayah masih umum ditemukan kelompok-kelompok suku yang hidup terisolir dari imbas dunia luar. Kepercayaan mereka pun masih primitif, yakni mempercayai dewa. Orang rimba memiliki hukum norma dalam menjaga kelestarian serta keberlangsungan hutan pada Provinsi Jambi dengan hukum norma tadi. Mereka memanfaatkan hasil hutan mereka menjadi sumber ekonomi. Di samping itu, ragam tradisi serta budaya menjadi kearifan tersendiri dalam kehidupan hutan mereka dan semua kearifan yang mereka miliki. Sistem kepercayaan orang rimba yang tidak diakui secara global yang terdapat di Taman Nasional Bukit 12, Jambi, memiliki fungsi serta kiprah yang relatif vital dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sistem agama orang rimba ini bisa hidup dan berhasil dalam menjaga untuk lingkungan yang ada permanen, lestari, dan sehat buat dihuni bagi para penduduknya. Warga suku anak dalam atau orang rimba merupakan bagian dari grup rakyat yang terasing yang berada di wilayah Provinsi Jambi dengan populasi seluruhnya 200.000 orang yang beredar pada beberapa kabupaten pada Provinsi Jambi, seperti Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Bangku. Berikutnya akan saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Hana Alias Regar. Adapun untuk penyaji ketiga akan dijelaskan oleh saudara saya Fani Afrida Tarigan. Pada Fani, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin matikan kamera untuk menjaga kelancaran audio saya. Sesuai dengan rumusan masalah tadi, yang pertama asal-usul suku anak dalam orang rimba atau orang rimba. Nah, untuk asal-usul suku anak dalam ini atau orang rimba ini belum dapat dipastikan mereka berasal dari mana dan kapan. Nah, dalam paper Oipin Stanbook menjelaskan bahwa orang rimba mendiami hutan yang ada di Provinsi Jambi. Tetapi untuk asal-usul masih menjadi tanda tanya karena belum dapat dipastikan. Menurut penelitian Samsud Huha Saleh dengan judul Agama Kepercayaan dan Kelestarian Lingkungan, studi terhadap gaya hidup orang rimba menjaga lingkungan di Taman Nasional Bukit 12, TNBD, Jambi, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa orang rimba ini adalah sebutan bagi orang atau sekelompok yang tinggal di hutan rimba. Next. Jika berbicara tentang asal-usul suku rimba ini, menjadi banyak perbedaan pendapat mengenai asal-usulnya. Di mana ada yang mengatakan bahwa sejak munculnya hutan rimba, maka sejak itulah adanya suku rimba. Ada juga yang menyatakan bahwa orang rimba muncul pada zaman penjajahan yang ada di Indonesia. Versi data dari Kementerian Sosial dalam data informasi Densos
Republik Indonesia 1990 menyebutkan bahwa asal-usul suku anak dalam ini atau orang rimba ini dimulai sejak tahun 1624 ketika Kesultanan Palembang dan Kerajaan Jambi yang sebenarnya masih satu rumpun terus-menerus bertenggang sampai pecahnya pertempuran di Air Hitam pada tahun 1929. Next. Kemudian, bagaimana sistem kepercayaan orang rimba? Kelompok orang rimba ini atau orang-orang rimba ini mempercayai kekuatan alam. Mereka memuja roh nenek moyang, mereka juga memiliki banyak dewa yang mereka anggap Tuhan. Suku anak dalam atau orang rimba membagi alam dalam dua kategori yang berlawanan, yaitu dunia nyata atau Halom Nio dan dunia atas atau Halom Dewo. Halom Nio adalah alam raya yang ditempati orang rimba. Halom Dewo adalah dunia yang juga akan ditempati oleh orang rimba yang telah meninggal. Di samping itu, juga suku anak dalam atau orang rimba mempunyai konsepsi tentang arwah. Suku anak dalam atau orang rimba percaya bahwa roh atau arwah nenek moyang senantiasa berada di sekitar mereka dan mengawasi segala tindak tanduk orang rimba yang masih hidup. Next. Mereka percaya bahwa alam semesta memiliki banyak jenis roh yang melindungi manusia. Jika ingin selamat, manusia harus menghormati roh dan tidak merusak unsur-unsur alam seperti hutan, sungai, dan bumi. Demikian, moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Adik Frida. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian proyek kami yaitu dapat disimpulkan asal-usul suku anak dalam atau orang rimba belum dapat dipastikan mereka berasal dari mana dan kapan. Banyak perbedaan pendapat yang menjelaskan mengenai asal-usul suku rimba ini. Baiklah, untuk tantangannya saya persilahkan kepada Ainda Saputri. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan di bagian tantangannya, di mana tantangan yang dihadapi masyarakat suku rimba di Jambi dikaitkan dengan adanya konflik-konflik yang terjadi dalamnya. Seperti yang kita ketahui bahwa suku rimba tinggal dan menjalankan kehidupannya di dalam hutan. Yang mana di sana tidak mengenal fasilitas umum di zaman modern saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, muncullah konflik antara kelompok masyarakat suku rimba dengan kelompok orang-orang dari luar. Dan orang-orang dari luar tersebut ingin melakukan aktivitas illegal logging. Itulah salah satu tantangan yang senantiasa dihadapi suku rimba dalam kehidupannya. Konflik itu dimulai dari sekelompok orang luar yang menebangi pohon secara liar di hutan. Dengan hal demikian, sekelompok orang tersebut membuat kerusakan di kawasan tempat tinggal suku rimba, di mana mereka yang melakukan illegal logging merusak suatu tempat yang dianggap sakral dan sebagai tempat ritual oleh masyarakat suku rimba tersebut. Hal itulah yang membuat masyarakat suku rimba menjadi marah, kemudian terjadinya konflik tersebut biasanya diselesaikan dengan negosiasi atau perundingan antara pihak yang melakukan illegal logging dengan masyarakat suku rimba. Dan biasanya pihak yang melakukan penebangan liar itu dikenai sanksi untuk membayar ganti rugi senilai pohon yang telah ditebang serta diambilnya tersebut. Namun terkadang ada sebagian orang yang tidak mau mengganti rugi dengan memaparkan alasan bahwa dia tidak tahu kalau dia itu menebang pohon yang dianggap sakral oleh suku tersebut dan juga mengemukakan pernyataan bahwa hutan itu milik bersama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ainda Saputri.
Adapun kesimpulan dari penelitian kami yaitu dari penjelasan mengenai suku rimba, adapun asal-usul anak suku rimba ini belum dapat dipastikan mereka berasal dari mana dan kapan. Banyak perbedaan pendapat yang menjelaskan mengenai asal-usul suku rimba ini. Tetapi pendapat yang dianggap kuat mengenai asal-usul suku rimba ini adalah menurut Muhammad Nurdin Judihi, di mana orang rimba ini sudah ada sejak berabad-abad jauh sebelum adanya penjajahan Belanda ke Indonesia. Adapun kepercayaan suku rimba adalah animisme dan dinamisme. Kelompok ini mempercayai kekuatan alam. Mereka memuja roh nenek moyang. Mereka juga memiliki banyak dewa yang mereka anggap Tuhan. Adapun saran dari penelitian proyek kami yaitu di negara Indonesia memiliki ragam kepercayaan Nusantara. Salah satunya adalah kepercayaan suku anak dalam atau orang rimba yang terletak di Provinsi Jambi. Dengan adanya kepercayaan lokal tersebut menjadi salah satu ciri khas maupun kebudayaan yang ada di Indonesia. Kiranya kita sebagai masyarakat Indonesia dapat menghargai dan menghormati kepercayaan-kepercayaan tersebut. Baiklah, itulah tadi hasil penelitian dari proyek kami, yaitu apabila ada kesalahan atau ucapan dalam menyampaikannya, kami dari kelompok 10 mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.